Pertamina dan PLN dimiliki oleh luar negeri. Nah, bayangin Bang, PLN masuk surat utang, pasar surat utang, Pertamina masuk pasar surat utang, pemerintahnya juga masuk pasar surat utang untuk bayar defisit. Ketika itu gagal, kelas menengahnya mulai ngamuk kan. Akan lebih baik kan kalau sebetulnya kalau dia mundur dulu beberapa langkah, Yaitu ya mengkoreksi belanja pemerintah. Karena yang dibaca oleh market memang kita butuh bantuan asing. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa sebetulnya sektor informalnya udah nggak ada olinya. Dijawab sama Menteri Bappenasnya. MBG lebih penting dari lapangan kerja, kan kacau nih bro. Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Supaya para elit politik ini semua 86 ya bagi prasmanan MBG. Jadi MBG ini kan prasmanan elit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan sahabat saya yang berhasil menurunkan banyak sekali berat badannya. Jan Wariski. Yeah. Ini kita kalau di sini kan pasti ngomongin tentang ekonomi. Kemarin gue sama Prof. Feryal Tuhin ngebahas tuh kenapa kemudian perangnya Amerika, Israel, Iran ini malah justru membuat harga emas jatuh. Salah satu asumsinya ya orang lebih baik beli minyak daripada nyimpen emas. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Prof. Ferry misalnya 20.000, 22.000 itu membutuhkan isu besar. Isu besar itu akan terkait dengan gagal fiskal yang menyulut ke kemarahan. Nah, jadi kalau kita lihat nih sekarang cara berpikir pemerintahan Presiden Prabowo ingin membuat semua senang padahal duitnya itu terbatas. Nah ini tolong ya. Ini masuk politik nih soalnya. Ingin membuat semua senang yang akhirnya semua lawan politik Prabowo itu ngintip semua di tikungan bos. Ya. Jadi begitu ada kesempatan nyalip Prabowo di tikungan itu disalip semua. Jadi ini Prabowo mesti hati-hati. Jangan sampai dia merasa koalisinya itu kuat. Ya. Yes man. Padahal sebetulnya ngintip-ngintip. Gitu kan. Iya, sama juga dengan apa yang terjadi Pak Harto kan, yang ninggalin duluan kan, loyalisnya kan, begitu loh. Tadi listrik gimana? Nah, listrik, itu baru ngomongin situ loh. Nah, minyak tadi udah, sekarang listrik. Listrik, aku ingin ngomong ini listrik. Beberapa narasi yang berkembang Mas Hesdat. Tenang aja, kita tuh nanti akan dapat windfall. Karena kalau harga minyak naik, batu bara naik. Kalau batu bara naik, kita juga naik. Menteri Pertanian Amran Sulaiman ngomong, ini udah banyak negara minta itu pupuk urea dari kita, ya kan? Bakal jadi negara superpower pangan. Superpower pangan. Aku ingin memberikan gambaran Bang. Kita ngomong 2022 deh, ya. 2022 ketika perang Rusia Ukraina, kan harga minyak juga naik, harga gas naik, harga emas naik tapi. Ya harga emas juga naik. Nah, sekarang kita lihat nih di 2022, ada nggak windfall? Ada. Jadi ada yang namanya tax buoyancy. Tax buoyancy itu ketika pertumbuhan ekonomi, jadi pertumbuhan penerimaan negara dari pajak dikurangin, dibagi pertumbuhan negara dari pajak, pertumbuhan pajak, penerimaan pajak dibagi pertumbuhan ekonomi. Kalau angkanya lebih dari 1, berarti itu baik. Yes. Artinya ekonominya tumbuh dan tumbuhnya pajak lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya. Kita mengalami Bang saat di tax buoyancy di tahun 2022 itu 1,92. Bagus. Karena apa? Windfall. Dari batu bara, dari amoniak. Ya. Berapa windfallnya? Peningkatan pendapatan negara bukan pajak PNBP dari peningkatan harga batu bara, dari harga amoniak itu di 2022 itu 31%-an. Tinggi tuh. Tinggi. Nah, kita lihat sekarang. Windfall ini 31%. Berarti akan ada uang kaget kan 31%. Ternyata Bang Hensat, kalau kita lihat laporan keuangan PLN tahun 2022. PLN itu kan 2. Kalau dia listriknya pakai pembangkit sendiri, PLTU-nya kebanyakan batu bara. Kalau dia beli listrik swasta, IPP,
IPP-nya juga punya pengusaha batubara kan. PLN kena rejim TOP juga, take or pay. Ketika PLN misalnya beli gas untuk pembangkit listriknya dari Pertamina, itu ada harga TOP di Pertamina. Ketika PLN beli batubara, ada harga TOP. Bayarnya pakai apa? Nah, yang terjadi adalah singkat cerita kalau kita buka laporan keuangan PLN tahun 2022, pendapatan kompensasinya itu naik 172% Bang Hensat. Jadi di saat itu pemerintahan Joko Widodo yang menahan tidak naikkan harga listrik itu meningkatkan kompensasi. Aku ingin memberikan gambaran apa? Windfall yang kita katakan peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari batubara itu juga mengakibatkan PLN harus beli batubara di harga tinggi juga. Jadi kurang lebih kan begini loh Bang Hensat. Kita ekspor nih batubara kita harga internasional. Tapi ketika dia juga PLN juga harus beli batubara itu pakai harga internasional juga. Jadi pemerintah dapat di sini PNBP, tapi pemerintah juga harus bayar kompensasi ke PLN karena nggak mau naikin tarif kan? Iya. Nah, singkat cerita dari angka 2022 itu windfall-nya di PNBP naiknya 31%. Yang ini? Kompensasi di listriknya naik 172%. Ya nombok dong. Di lain itu direksi sama komisarisnya tetap dapat tagihan bonus. Iya, jadi maksudku dari gambaran PLN itu aku ingin memberikan gambaran. Windfall di satu sisi, tapi di sisi lain terkait dengan listrik juga harus bayar kenaikan batu bara. Dan berdasarkan angka 2022, nombok. Bisa MATI dong tuh listriknya, mati. Terus kan yang menarik juga kan, pemerintah nggak langsung bayar kompensasinya jadi piutang kan di PLN kan. Sehingga PLN harus berhutang kan. Iya. Nah, kita nih sekarang baru ngomongin BBM loh. Tapi begitu ini ke PLN itu juga berikutnya nih isunya di listrik nih. Listrik akan lebih banyak lagi. Pemerintah kalau misalnya mengatakan, kan sekarang yang dapat subsidi tinggal yang 450 dan 900. Kalau pemerintahan Prabowo, nggak mau deh nanti memicu krisis juga. Krisis politik maksudnya kan, bukan hanya BBM loh. Nggak mungkin dinaikin tuh 450 sama 900-nya. 450 sama 900 nggak naik, yang di atasnya juga nggak mungkin dinaikin kayak dulu Joko Widodo. Iya. Hah? Berarti kan kompensasi akan naik kan? Yes. Kalau begitu akan kompensasi akan naik, berarti PLN akan ngutang lagi kan? Tadi kita baru ngomong Pertamina, belum PLN nih. Jadi bisa aja nanti suatu hari nanti amit-amit ya. Pertamina dan PLN dimiliki oleh luar negeri. Nah, kalau sekarang pertanyaannya ke situ, dalam banyak lembaga rating itu, Fitch, Standard & Poor's dan sebagainya, itu mempertanyakan juga tata kelola dan antara. Maksudnya itu di sini, Bang. Oke. Orang mulai terjadi kebingungan nih. Ketika misalnya, kalau dulu, ketika kompensasi di PLN itu piutangnya besar, sehingga PLN harus membuat pertemuan di bondholder meeting, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan waiver, menjamin Yes. bahwa piutang PLN itu nggak akan macet. Karena sebetulnya kenapa? Karena pemerintah juga. Yeah. Dari sudut pandang tata kelola orang lihat, kalau dulu pemerintah kasih waiver, Menteri Keuangan di APBN itu modal pemerintah di neraca PLN itu masuk di neraca pemerintah. Sekarang kan semua dilepasin ke Danantara. Makanya orang bilang kan, lembaga rating ini terkait dengan Danantara nih. Bingung kan, apa waivernya masih berlaku? Makanya jangan kaget Bang Hensat kalau misalnya Purbaya juga ngomong, Gus mau ditarik itu karena isu itu. Nggak bisa lagi ada kompensasi tambahan ya. Terus kan dulu orang lihat nih kalau Pertamina. Satu sisi kan kalau Pertamina beda sama PLN nih Bang. Yeah. Karena Pertamina bukan hanya ngurusin barang subsidi, dia juga dapat PNBP kan. Terkait dengan jual minyak mentah, gas ke PLN, ke pupuk. Nah, dulu orang ngelihatnya kalau Pertamina tuh ada netting transaksi gitu. Satu sisi Pertamina punya hak tagih, piutang, di sisi lain pemerintah juga terima PNBP. Jadi kalaupun pemerintah telat membayar piutang subsidi dan kompensasi di Pertamina, investor akan ngitung. Kan bisa di netting dengan PNBP-nya. Di PLN kan nggak terjadi karena PLN cuma jualan listrik, Bang. Iya. Nah, jadi kalau ini terjadi di PLN, begitu besok juga pemerintah mengumumkan listrik juga nggak naik dan sebagainya, berarti PLN akan masuk ke pasar surat utang. Bayangin Bang, PLN masuk surat utang, pasar surat utang, Pertamina masuk pasar surat utang, pemerintahnya juga masuk pasar surat utang untuk bayar defisit. Rebutan likuiditas di tengah dunia juga lagi rebutan.
Nah di sini menurutku yang tidak rasionalnya secara simulasi apa yang dilakukan pemerintah ini. Makanya kan pemerintah harus melakukan realokasi seperti banyak yang dikatakan oleh akrobat kali ya, bukan realokasi. ya kan harus yang ini dikurangin kan. Kalau bayangin kan semuanya akan masuk ke pasar surat utang kan. Jadi kembali yang Bang Hensat bilang, ini akan selesai ibarat kata gitu Bang, kasar-kasar kita ngomong deh. Kalau misalnya Presiden Prabowo ditolong Jepang, oke deh Presiden, kita aktifin deh apa yang dulu pernah kita kasih. Jadi tahun 2014 itu Bang, Jepang itu pernah ngasih front loading hutang. Waktu itu karena Amerika tapering off, tapi Jepang kasih. Jadi maknanya kemarin Presiden ke situ kan nyari itu. Yang Kedua, 400 triliun dapat. Kemudian ke hedge fund di Amerika Serikat. Singkat cerita Bang, kalau kebutuhan hutang PLN, hutang Pertamina, hutang pemerintah, semua ditolongin nih, entah sama Jepang, entah sama BlackRock lah, entah sama segala macam. Tapi kan dari no freelance pasti. Ya kan pasti kan ada ya karena mereka bukan lembaga zakat. Ya, ada konsensinya kan, entah itu dapat emas, dapat apa kan gitu loh, pasti begitu kan. Ditolong nih. Mungkin memang pemicu yang Bang Hensat bilang di tikungan tuh nggak terjadi. Karena ibarat kata gini loh, orang nggak gerundel tapi pemerintah masih punya duit, terlepas duitnya itu dari hutang. Tapi balik lagi itu bom waktu kan. Suatu saat akan ada yang merasakan dampaknya kan. Gimana ceritanya Bang kalau misalnya ketika dia ngomong, ya deh nanti saya bantu, ternyata nggak dibantu, atau kurang. Itu yang ngintip-ngintip kata Bang Hensat kan? Ya nggak, yang ngintip-ngintip. Oh ternyata butuhnya untuk ngatasin fiskal pemerintah segini, ngatasin PLN segini, ngatasin Pertamina segini. Katakan aja total-total 1.000. Tapi cuma dikasih 500, gagal dong 500 dong. Ketika itu gagal, kelas menengahnya mulai ngamuk kan, karena listrik dan sebagainya dan bensin kan, di tikungan kan. Jadi gamenya secara politik nih, gue bukan orang politik tapi secara ekonomi, kalau presiden ini tidak mendapatkan likuiditas, gamenya akan jadi game politik. Seperti 98. Tapi kalaupun juga presiden mendapatkan semua likuiditas ini, pertaruhannya isu kedaulatan kan Bang. Yes. Ya itu tadi ya, PLN dan Pertamina bisa dimiliki oleh negara lain. Iya. Isunya kan akan take over kan, hostile take over. Oh kita atasin tapi hostile take over ya. Jadi menurutku ini pilihan yang nggak terlalu baik ya. Nggak terlalu baik ya, dan mungkin kadang-kadang presiden perlu berpikir juga, dia ingin dikenang oleh sejarah seperti apa kan Bang. Ya. Kalau dia ingin hanya sebatas mempertahankan kekuasaan, tapi pada akhirnya juga bom waktu, ini akan jadi masalah kan. Akan lebih baik kan kalau sebetulnya kalau dia mundur dulu beberapa langkah, yaitu ya mengkoreksi belanja pemerintah, termasuk menghentikan beberapa yang tidak perlu. Tidak perlu. Jadi kalau sekarang memang concernnya mempertahankan tidak terjadinya hyperinflation gitu ya, artinya kan pilihannya MBG ntar dulu deh. Elitnya marah gitu kan. Elitnya marah ya harus dicari konsensus dong. Ya. Kita tambah menteri profesionalnya dikurangin. Kan hal-hal kayak gitu. Cuman kalau menurutku sejauh ini kelihatannya ya beliau kelihatannya, menurutku kelihatannya dia cukup yakin akan dibantu nih sama Jepang kayak. Ini kan sama aja kayak gini ya, ada orang mau minjem 10 juta. Wah ini orang kelihatannya nggak bisa balikin nih kalau 10 juta. Ya udahlah gue kasih 500.000, cuma itu gue anggap uang hilang. Tapi buat yang mau minjem 10 juta tadi 500.000 mau jadi apaan? Kagak bisa ngebantu gue apa-apa ya. Kondisi kayak gitu ya. Dan kondisinya kan gini Bang, makanya kenapa rupiah kita melemah terus kan? Karena yang dibaca oleh market memang kita butuh bantuan asing. Karena domestiknya udah nggak bisa, duit di domestiknya udah nggak ada gitu. Akhirnya beli terus tuh. Nah makanya yang kan ada dibeli. Orang kan ngelihatnya gitu. Jadi kenapa rupiah kita tuh terus melemah? Karena yang dilihat pemerintahnya butuh bantuan asing untuk mengatasi defisit fiskal. Pertaminanya juga butuh masuk ke dalam pasar US dollar karena juga beli minyaknya dalam US dollar. PLN juga karena take or pay bayarnya juga dalam US dollar, butuh pasar US dollar. Itu kenapa rupiah kita
ditambah lagi ada isu, gue nggak tahu nih isu beneran apa enggak. Beli dolar cuma boleh 50.000 batasannya. Nah, ini Bang, kalau kita lihat ya. Itu kan secara psikologis kan orang malah memicu beli lebih banyak. Nah, tapi sebetulnya yang terjadi itu. Nah, ini kan dia salah-salahin pengamatnya ya. Nah, dia salah-salahin pengamat yang ngomong segala macam. Jadi sebenarnya yang terjadi itu gini Bang. Ferry sebetulnya disalahin. Nah, yang terjadi itu di bulan Februari itu. Jadi gini. Kita ini sekarang misalnya pakai mobile banking ya, pindahin Bang Hensat nih tabungannya rupiah, mau dipindahin ke tabungan US dollar, tetap di bank domestik nih, semudah 1-2 klik aja. Nah di Februari itu meningkat Bang. Jadi banyak dana pihak ketiga ataupun dana deposito di perbankan jadi dolar, walaupun tetap di perbankan domestik. Ini juga yang menekan ketika pemerintah mencoba menjual surat utang ori yang retail gak cukup laku. Karena terjadi peralihan di orang yang punya duit di domestik dari rupiah ke dolar. Nah kalau sekarang bank nih, bank katakan saja beli dong surat utang pemerintah. Dia kan sekarang nasabahnya udah nyimpen walaupun di Indonesia tapi dalam US dollar kan. Makanya yield bunga obligasi kita sampai ke 7 Bang. Karena yang dihitung, jadi gini loh Bang Hensat. Gue pemerintah nih, Bang Hensat, bank nih. Gue bilang ke Bang Hensat, beli dong obligasi gue. Berapa ya gitu? Berapa ya? Bang Hensat ngomong, iya tapi cost of fund gue dolar nih. Gimana dong? Gimana? Kalau cost of fund gue dolar kan gue juga ke nasabahnya harus kasih dolar. Walaupun ini rupiah. Nah sekarang berapa nih US dollar rupiahnya? 7%-an kan? Naik bunganya kan? Nah, BI ngelihat gitu loh. Oh ini harus kita kurangin nih kemudahan ini. Karena kemarin 100.000 US dollar bro. Jadi lu bayangin aja kalau orang misalnya punya satu di BCA. Ya, dia punya di BRI. Ya, dia punya di Mandiri. 100.000, 300.000 bro. Ya kan dia pindahin kan. Nah BI mengurangin ini 50.000. Nah jadi kalau lihat postur ini, apa yang dilakukan BI itu mengkonfirmasi bahwa sebetulnya di dalam negeri sendiri orang nggak percaya rupiah bro. Jadi intinya adalah itu yang kemudian dia nyalah-nyalahin. Itu karena banyak ekonom yang ngomong 20.000 sehingga orang pada ngalihin. Ya menurutku sih terlepas mau kata siapapun kan kita lihat aja. Kan orang juga ngelihat gitu, begitu dia ngelihat, ini kayaknya pemerintahnya agak nggak. Orang Indonesia tuh gitu. Pembelian beras 5 kilo hanya 2 kantong, 10 kilo hanya 1 kantong. Itu kepikiran, waduh beras susah nih. Akhirnya satu keluarga beli satu-satu tuh. Nah sama kayak gini nih. Ibaratnya gini loh, kalau yang sedikit punya uang berlebih, punya literasi, dia udah pindahin. Ini yang digeser sama BI. Jangan 100.000 lagi, 50.000. Orang yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi tahu bro, gitu kan jadi masalahnya. Jadi bukan semua karena ekonom gitu. Orang yang nggak tahu apa-apa jadi tahu. Itu karena pendidikan di Indonesia lebih baik. Orang jadi mikir, gitu. Iya, jadi nggak tahu apa-apa jadi tahu kan, dipindah-pindahin kan gitu loh. Nah satu lagi sekarang, sebelum kita masuk ke solusi ini, kita harus kasih solusi nih. Industri kita kok jelek banget ya. Jadi maksud gue gini loh, kalau industri kita bagus kan kelas menengah juga happy karena lapangan pekerjaan ada, PHK nggak terjadi. Terus kemarin menterinya bilang industri kita lagi kuat nih. Gue bingung. Maksud gue, menurut gue ya, salah satu solusi dalam kisruh ini, kalau industri kita bagus, mungkin kita akan terbantu. Tapi menurut Bang Yanwar gimana tuh industri kita? Jawabannya simple. Dari data 2005 sampai hari ini, ya terjadi pergeseran. Dari Indonesia ke Vietnam? Bukan soal itunya. Terkait dengan postur data ketenagakerjaan di BPS. Jadi 2005 itu terjadi pergeseran dari sektor formal ke informal pertama kali. Jadi dari pekerja di kantoran terus jadi UMKM, swasta gitu, apapun gitu. Itulah. Nah ini semakin membesar. Nah selama ini Bang Hensat gitu nggak kerasa karena sektor informalnya itu olinya ada. Olinya itu ada karena apa? Karena misalnya gini, dapat pensiun dini. Dapat misalnya gini, terutama sebetulnya
akibat kebijakan uang murah di global. Oke. Jadi gini loh, politik inflasi rendah, harga minyak rendah yang disetting oleh Amerika Serikat dan sebagainya untuk mengatasi krisis 2008, itu mengakibatkan tuh uang tuh banyak masuk. Masuklah ke surat utang kita laku terus, ya, saham kita bergairah dan sebagainya. Jadi kurang lebih kalau orang main saham misalnya, dia nggak kerja, main saham ngasilin duit, dia ngasilin gain banyak, ya belanja lah, mulailah pesan lah, pakai aplikasi, gue mau makan deh, gue pesan, gue mau ini pesan, ya. Jadi artinya suplai uang beredarnya itu karena sektor informal, bukan karena sektor formal, bukan karena orang meningkat gajinya gitu loh. Itu bro. Meningkat gajinya. Jadi artinya sesama sektor informal saling nyuapin gitu loh bang. Ya kan saling nyuapin, saling nyuapin. Nah, tibalah saatnya global merubah permainan. Nah, aturannya berubah. Uang nggak murah lagi. Bakar-bakar duit selesai. Terutama di 2020 ada COVID dan segala macam. Nggak ada apa namanya itu kalau yang baru muncul tuh startup nggak ada lagi. Nah dari 2020 tuh mulai kerasa. Duit di sektor informal itu berkurang. Udah mulai susah nih. Tambah jelas sinyalnya di 2023. Pinjol NPL-nya naik gitu ya. Kemudian juga makan tabungan naik. Bahkan makan tabungan sejak 2019 terjadi. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa sebetulnya sektor informalnya udah nggak ada olinya. Baru sebetulnya masalah yang sudah lama terjadi, kita udah abai kepada sektor formal yang Bro Hensat katakan tadi, industrialisasi, baru terasa. Oh ternyata kita tuh gak punya industri ya. Industri kita itu adalah kerjanya cari kerjaan gitu loh. Bukan jadi kerjanya cari kerjaan. Industri yang terjadi itu. Oh ternyata kita gak punya industri nih gitu. Nah jadi kalau menurutku tuh ketika kita ngomong industri yang ada, ya industri yang adanya memang ada. Tapi kalau kita bicara angka gedenya, begitu sektor informalnya tidak berjalan, kita gak jalan. Nah sekarang kan kalau pemerintah concern terhadap profil yang kayak gini, ya concern sih bang, dia mulai ngomong bahwa supir ojol harus dikasih bantuan hari raya, ya kan, lalu segala macam. Tapi kan kalau sisi supply side-nya nggak ada, Bang Hensatnya udah mengurangin belanja makanan, ya dia tetap nggak akan dapat dibagi kan. Iya gue sekarang bawa dari rumah bro. Nah dikirimin gitu. Bawa dari rumah lah. Pokoknya jarang lagi lah itu kita ada go itu jarang tuh. Makanya kan kalau gue ngelihatnya gini. Venezuela misalnya pernah melakukan yang namanya universal transfer bro. Jadi semua rakyatnya dia transfer duit. Kalau semua rakyatnya ditransfer duit, belanja lagi kan? Iya. Tapi itu Venezuela pernah lakukan. Venezuela. Universal transfer. Kalau kita kan enggak nih. Kita kan MBG gitu. MBG ke segala macam. Menurutku kalau memang concernnya, kan Purbaya juga bilang supaya nggak krisis M0 jangan kering. Ya kalau menurut gua kalau itu concernnya, transfer aja semua. Seperti Venezuela transfer aja duitnya semua. Supaya sektor informalnya dapat oli lagi kan? Ya. Pajak juga naik tuh karena ada pajak penjualan kan? Iya kan. Misalnya muter gitu. Karena kan ini kan dia kurang asupan kan? Iya. Nah kalau melihatnya, wah kalau gitu kan penyelesaiannya kayak penyelesaian berjudi aja kan? Diberikan ikan saja. Diberikan ikan. Ya pikirin dong pertumbuhan lapangan kerjanya. Itu kritik orang kan, daripada buat MBG, kenapa nggak untuk insentif lapangan kerja? Dijawab sama Menteri Bappenasnya. MBG lebih penting dari lapangan kerja, kan kacau nih bro. Jadi persoalannya kan menurutku terjebak di konsensus supaya tidak ada yang pada nyalip di tikungan kan? Iya. Supaya para elit politik ini semua 86 ya bagi prasmanan MBG. Jadi MBG ini kan prasmanan elit. Itu yang terjadi menurutku gitu loh. Itu bang. Gitu ya. Jadi sekarang apa kalau kita bicara tentang solusi ekonomi hari ini? Apakah solusi Venezuela yang tadi misalnya mentransfer secara universal semua orang dapat gitu, itu jadi solusi? Atau memang tadi step back sebentar, mengurangi beberapa hal yang menurut kita bisa membebani fiskal, salah satunya adalah mengevaluasi atau targeting MBG misalnya ditarget benar-benar dulu, nggak semuanya dapat. Atau solusinya ada lagi, karena kalau kita bicara utang-utang terus,
sorry ya, gue agak minggir dikit nih. Kan kadang-kadang kalau kita lagi mengkritik utang, jawaban pemerintah tuh dua ya. Kalau buat produktif nggak apa-apa. Yang kedua, dibandingkan negara-negara lain, utang kita nih belum seberapa, kan ngeselin begitu ya. Tapi kan kita nggak pengen gitu sebetulnya kita tuh ngutang. Karena kalau udah mati kan tetap aja harus ditagih gitu. Nah menurut lo apa nih solusinya jadi Bang Yono sekarang? Tapi sebagai negara bermartabat dan berdaulat, Kita beresin dulu. kita beresin daripada kita cuman salah-salahin. Ya. Lindung nilai yang paling natural terhadap rupiah ya memang dipindahin ke US dollar dan ke emas.